Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Wahyu Purwo Santoso, SEMM CFRM CPOD. Izinkan saya Muhammad Mukromin Al-Qadri untuk memaparkan ujian akhir semester yang memilih tema terkait leadership, seni dan gaya kepemimpinan. Di mana di topik ini membahas terkait modal sosial ya, di mana sosial kapital itu merupakan jaringan nilai, norma, serta kepercayaan yang ada di dalam masyarakat yang membentuk dasar kepemimpinan. Ini merupakan kemampuan masyarakat untuk bekerja sama demi mencapai tujuan bersama di dalam berbagai organisasi maupun kelompok yang ada di masyarakat. Kemudian, arti dari kepemimpinan itu sendiri merupakan sesuatu yang penting di dalam organisasi karena kepemimpinan itu berfungsi untuk mengarahkan individu yang ada di dalam organisasi untuk mencapai tujuan bersama, serta sangat berkaitan erat dengan manajemen dan prestasi kerja yang ada di organisasi. Kepemimpinan itu adalah aktivitas para pemangku kepentingan atau pemegang kekuasaan dan berfungsi dalam untuk membuat keputusan. Kemudian modal sosial memiliki pengertian menurut Coleman tahun 1999, yaitu kemampuan masyarakat untuk bekerja sama demi menjadi tujuan-tujuan bersama di mana di dalam berbagai kelompok dan organisasi. Kemudian menurut Pierre Bourdieu, itu modal sosial itu mengandung pengertian bahwa keseluruhan sumber daya baik yang aktual maupun yang potensial yang terkait dengan kepemilikan jaringan hubungan kelembagaan yang tetap didasarkan pada saling kenal dan saling mengakui. Kemudian ada komponen modal sosial yang terdiri dari kepercayaan, di mana menurut Fukuyama tahun 96, kepercayaan itu adalah sesuatu yang tumbuh di dalam sebuah masyarakat yang ditunjukkan oleh adanya perilaku jujur, teratur, dan kerjasama berdasarkan norma-norma yang dianut bersama. Kemudian ada nilai dan norma, di mana nilai dan norma itu merupakan bagian dari kebudayaan yang dianggap sah apabila adanya harmonis dan keselarasan yang disepakati dan dijunjung oleh masyarakat. Kemudian jaringan sosial yang merupakan ikatan antara orang atau kelompok yang dihubungkan dengan hubungan sosial yang diikat dengan kepercayaan yang terbentuk karena berasal dari sesuatu yang sama seperti daerah, kepercayaan, atau lain sebagainya. Kemudian terkait dimensi modal sosial itu terdiri dari dimensi kognitif maupun struktural, di mana kognitif itu merupakan dimensi terkait sikap dan keyakinan yang mendorong ke dalam kerjasama. Kemudian dimensi struktural itu adalah kegiatan kolektif yang difasilitasi oleh organisasi atau lembaga-lembaga yang ada di masyarakat. Kemudian fungsi modal sosial, di mana fungsi modal sosial ini adalah untuk menyelesaikan konflik, kemudian memperkuat integrasi sosial, mendukung terciptanya demokrasi, dan membangun partisipasi aktif dari masyarakat. Kepemimpinan dalam modal sosial, di mana seorang pemimpin merupakan peran yang sangat penting di dalam modal sosial untuk memperkokoh suatu masyarakat dalam membangun konsep, kompetensi, koneksi, kredibilitas, dan kepedulian bersama. Kemudian terkait teori-teori kepemimpinan, di mana menurut teori Greatman Theory ya, kepemimpinan dan bakat-bakat kepemimpinan dibawa seseorang semenjak orang tersebut dilahirkan. Lalu menurut Trait Theory yang membahas terkait teori sifat kepribadian, di mana teori kepemimpinannya adalah
Orang yang dilahirkan atau dilatih dengan kepribadian tertentu akan menjadikan mereka unggul dalam peran kepemimpinan. Lalu ada lagi contingency theory, di mana teori kepemimpinan situasional yang memiliki makna kepemimpinan itu timbul harus didasarkan pada situasi dan kondisi tertentu. Kemudian ada behavioral theories atau teori perilaku yang dimana pemimpin ditentukan oleh perilakunya dalam melaksanakan fungsi-fungsi kepemimpinan dan perilaku yang dapat dipelajari atau dilatih. Lalu ada lagi servant leadership atau teori kepemimpinan pelayan, di mana gaya kepemimpinan ini cenderung fokus untuk memenuhi kebutuhan pengikut dan membantu mereka agar menjadi lebih mandiri dan memiliki wawasan yang lebih luas. Lalu ada lagi teori transaksional, di mana teori kepemimpinan yang berdasar pada perjanjian, yakni gaya kepemimpinan yang berdasarkan pada perjanjian atau kesepakatan yang dibuat seseorang dengan orang lain, seperti pemimpin dan si stafnya yang saling menguntungkan atau menciptakan simbiosis mutualisme. Teori transaksional ini saat ini sering terjadi di sekitar kita. Kemudian ada lagi teori transformasional, di mana teori kepemimpinan perubahan yang memiliki makna gaya pemimpin selalu ingin mengelola lembaga atau organisasi yang dipercayakan kepadanya dengan lebih efektif dan efisien. Kemudian kepemimpinan transformasional ini merupakan suatu teori yang mengarah pada istilah memanusiakan manusia. Kemudian ada lagi gaya-gaya kepemimpinan. Gaya-gaya kepemimpinan ini terdiri dari beberapa ya. Ada otoriter, di mana otoriter ini adalah tipe pemimpin yang umumnya terpusat pada pemimpinnya atau bos atau kepala dari organisasi tersebut yang menjadi pemegang kekuasaan tertinggi, mulai dari peraturan, prosedur, maupun keputusan yang akan didominasi oleh pihak tertentu, sehingga orang yang bekerja di bawahnya itu harus mengikuti dan menjalankan perintah si atasan tersebut. Kemudian ada gaya demokratis ya, di mana demokratis ini adalah tipe kepemimpinan yang disukai oleh banyak orang ya, di mana memberikan kebebasan untuk berpendapat, mengembangkan bakat, serta peluang untuk menjadi lebih baik ya, lebih baik karirnya maupun lebih baik pengetahuannya. Lalu ada lagi delegatif. Delegatif itu adalah pemimpin yang memberikan wewenang kepada para staf atau anggotanya untuk mengambil keputusan dan hanya bisa dijalankan oleh orang-orang tertentu ya, keputusan itu oleh orang-orang yang ditunjuk atasannya itu. Transformasional itu jenis kepemimpinan yang berfokus pada perubahan yang terjadi pada organisasi. Kemudian unsur-unsur penting yang ada di dalamnya. Pemimpin ini cenderung dia energik, cerdas, dan penuh semangat sehingga mampu memotivasi anggotanya atau kelompoknya serta menciptakan perubahan yang lebih baik. Lalu jenis kepemimpinan transaksional tadi yaitu berbasis imbalan dan hukuman untuk mendorong produktivitas. Serta yang terakhir adalah birokrasi. Birokrasi itu adalah bentuk kepemimpinan yang terstruktur ya, dari akar rumput hingga puncak pimpinan. Lalu kualitas yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin seperti keterampilan pemimpin yang efektif itu ya. Yang pertama adalah memiliki kesadaran diri, di mana kepemimpinan yang hebat dimulai dengan kesadaran diri, menyadari kualitas diri, kelemahan, gaya, karakter, kepribadian, dan lain sebagainya, yang secara signifikan itu mempengaruhi bagaimana pemimpin menjalankan dan bergaul dengan sekitarnya. Sadar diri, seorang pemimpin dapat dengan sengaja mempengaruhi keadaan dan suasana organisasinya ya. Lalu warga dunia, di mana menjadi warga dunia maksudnya adalah memiliki kepedulian tentang apa yang terjadi di seluruh dunia dan bukan hanya di tempat asalnya saja, sehingga para pemimpin yang demikian itu percaya bahwa dunia ini adalah suatu tempat yang global ya, di mana banyak jenis orang yang berkontribusi terhadap perdamaian, pemenuhan kebutuhan manusia, dan meninggalkan dampak positif bagi sesama.
Lalu memberdayakan orang lain ya. Tentunya pemimpin yang baik tidak dapat bekerja sendirian, tetapi dengan memperkerjakan atau memberdayakan orang lain untuk bekerja sama pada prosedur yang ada dan membutuhkan bantuan ahli untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu yang hanya dapat dikerjakan oleh ahlinya. Pemimpin terbaik itu merupakan orang-orang yang mengajak orang lain untuk maju dan memimpin dengan membuat ikatan yang kuat kepada karyawan dan koleganya. Kemudian berorientasi pada solusi, di mana pemimpin yang baik itu menyelesaikan masalah untuk mencari solusi dengan cepat, dengan mencari pendekatan untuk menyelesaikan masalah dan bergerak cepat maju ya. Karena seorang pemimpin harus melatih pikiran dengan berfokus pada solusi untuk tiap masalah yang ditemuinya. Kemudian kepemimpinan dalam kehidupan sehari-hari. Maksudnya adalah menjadi pemimpin untuk diri sendiri, di mana pentingnya self leadership, yang maksudnya pemimpin di kehidupan sehari-hari artinya itu adalah kita ya, di mana kenyataan yang setiap hari kita lalui itu kita dihadapkan dengan banyaknya opsi atau pilihan untuk menentukan keputusan baik atau buruk yang kita ambil, karena pilihan yang kita pilih itu akan mengantarkan kita pada konsekuensi di masa yang akan datang atau mendapatkan pengalaman yang akan kita peroleh, itu pengalaman baru gitu. Lalu langkah-langkahnya untuk bisa menjadi pemimpin bagi diri sendiri itu ya meningkatkan self awareness ya, dimana self awareness ini kita fokus pada diri sendiri dan berusaha memperhatikan pikiran, tindakan, dan sikap kita terhadap orang lain. Jadi kita itu aware terhadap diri sendiri maupun sekitar kita ya. Kemudian kita merenungkan sesuatu yang maksudnya sesuatu yang berarti dalam hidup kita. Kita memikirkan kembali dampak yang terjadi apabila kita melakukan tindakan tersebut baik. Apakah tindakan itu baik yang akan mengubah hidup kita, ataupun bisa menjadi suatu hal yang sangat berarti bagi hidup kita, atau kan berdampak buruk bagi kelanjutan hidup kita gitu. Kemudian langkah selanjutnya adalah membuat tujuan hidup, di mana yang terpenting untuk melakukan pencapaian sukses itu ya membuat tujuan serta step-step langkah-langkah yang jelas. Karena dengan ada tujuan hidup, ya walaupun kita sangat kelelahan, tetapi kita tidak akan menyerah dan tetap akan berusaha karena kita sudah merencanakan atau membuat langkah-langkah strategis yang harus kita lakukan untuk mencapai kesuksesan menurut versi kita masing-masing gitu. Kemudian meningkatkan kemampuan mendengar atau skill mendengar, di mana mendengar ya merupakan sesuatu yang sulit sebenarnya bagi orang yang tidak peduli, di mana bagi pemimpin mendengarkan adalah sesuatu kemampuan yang hebat yang sering terlupakan. Walaupun mendengarkan itu merupakan hal yang dianggap remeh ya, ternyata dampaknya besar bagi orang yang merasa butuh didengar. Selain itu, mendengar juga menjadi cara menghargai dan menunjukkan rasa simpati, empati kita, rasa kepedulian kita kepada orang lain. Kemudian menumbuhkan kesopanan, di mana memiliki segudang keahlian dan kemampuan tapi tidak sopan itu ya sama saja nol ya, sama saja kita akan tidak dianggap oleh lingkungan yang sekitar, dimana mulai saat ini kita dapat menjadi pemimpin di kehidupan kita sehari-hari dengan menumbuhkan ya sopan santun kita kepada orang lain. Sopan bisa menjadi cara agar kita disenangi orang-orang yang ada di sekitar kita. Berdamai dengan kekurangan diri memang ya tidak mudah ya untuk menerima kekurangan yang ada pada diri kita, tetapi kita dapat mencoba untuk menerima diri kita lebih dahulu, karena menerima hal yang dititipkan oleh Tuhan kepada kita itu merupakan bentuk ketaatan kita kepada Allah yang Maha Esa ya. Lalu mengenai kekurangan diri, agar kita tidak merasa rendah diri atau minder atau insecure, ya kita meyakini bahwa setiap orang itu memiliki kelebihan dan kekurangan.
Jadi coba kita buang jauh-jauh pikiran terkait kekurangan kita, karena jika tidak bisa juga ya nggak apa-apa ya, karena kebahagiaan dan ketenangan diri itu terletak pada fokus pada apa ya yang dapat kita ubah. Lalu motivasi itu tiap individu yang memiliki kesempatan untuk menjadi pemimpin ya, tanpa terkecuali ya, minimal pemimpin dalam keluarga. Meski individu itu dilahirkan beragam, keberagaman ini dapat menjadi ciri khas yang unik dari setiap individu. Kemudian ini adalah referensi terkait materi yang saya paparkan di sesi ini ya. Karena ini berasal dari topik pembahasan kuliah estetika humanisme, sehingga saya sodorkan kembali dan beberapa saya cari lagi sumbernya seperti Coleman dan Fukuyama. Jadi ada Breers, ada disorder dari pelatihan stripatm.net, ada dari Social Capital Theory, kemudian ada dari Wikipedia, ada dari Wikipedia yang lainnya tentang modal sosial dan kepemimpinan, ada dari Coleman dan Fukuyama. Yang demikian paparan saya pada sesi ini dalam rangka ujian akhir semester. Terima kasih atas perhatian Bapak Wahyu Purbo Santoso. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.